Oke. Sebentar. Oke, saya ulangi kembali bahwa ya di dalam text planning itu ada 3 keyword yang tidak boleh dilupakan. Dan ini sudah secara nyata ya beberapa teman-teman alumni yang bekerja di bidang accounting dan tax itu pasti mempertimbangkan hal itu. Pasti nanya 3 seputar itu. Oke, walaupun secara teoritis tidak digambarkan secara utuh, tapi 3 hal ini tidak bisa dilupakan dan tidak bisa ditinggalkan. Yang pertama adalah paham betul terkait proses bisnis. Oke. Yang kedua, accounting treatment. Oke, jadi accounting itu nggak bisa dipisahkan dari yang namanya pajak. Dan yang ketiga adalah administrasi. Karena nanti di dalam proses pemeriksaan, ya, itu tidak terlepas dari administrasi. Kalau kamu bilang A, maka lihat administrasinya apa. Harus ada pembuktian, ya. Harus ada pembuktian. Oh, saya orang kaya. Dasar saya nyebut kaya apa? Pembuktiannya apa? Pembuktiannya adalah SPT tahunan yang diinformasikan berapa jumlah hartanya. Contoh seperti itu. Nah, ini ada contoh kasus di lapangan, ya di lapangan, dan ini fakta nyata gitu. Dan ini eh, kejadiannya baru pekan ini di minggu ini. Oke, contoh kasusnya gini. Ada sebuah perusahaan, ya ada sebuah perusahaan, katakan PTA. PTA ini, oke, PTA ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan mobil. Oke, bergerak di bidang penyewaan mobil, PTA. Nah, ketika mendapatkan klien, ketika mendapatkan klien, katakan PTB. PTB memesan sebuah mobil ke PTA. PTA, saya mau menyewa mobil truk, misal. Oke. Selama 1 pekan. Oke, selama 1 pekan. Ya berapa harganya? Oh, harganya 10 juta. Baik, saya pesan ya. Ketika terjadi pemesanan dari klien, maka PTA ini, ya PTA ini dia tidak memiliki alat apapun, dia tidak memiliki kendaraan atau mobil yang disewakan. Akhirnya dia mengambil mobil tersebut dari PTC. Oke, PTA, PTB klien, ya dia ngambil dari PTB supplier. Oke, bisa dipahami? Jadi si PT ketika PTB memesan mau nyewa mobil, PTA nggak punya mobilnya nih. Memang dia perusahaan yang atas dasar jasa fee saja, gitu. Nah, PTA ini ya, dia akhirnya ke supplier, tolong siapkan mobil dengan spesifikasi seperti yang dibutuhkan oleh oleh PTB. Maka PTC ini menyiapkan mobil yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh PT B. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Paham nggak alurnya? Paham ya? Nah, terus yang kita ceritakan adalah PT-nya B. Yang kita ceritakan adalah PTA. Nah, PTA ya ke PTB menagihnya 10 juta. Oke? Nah, PTA ya kan menyewa kembali nih ke supplier ke PTC. Berapa harganya? Harganya 8 juta. Paham? Menjual 10, terus dia dari supplier harganya 8. Ini jasa penyewaan kendaraan. Ya walaupun secara prinsip sih sama aja seperti dagang. Kita jual 10, belinya 8, atau belinya 8, kita jualnya 10, secara prinsip sama. Oke ya. Nah, terus accountingnya di dalam PTA, accounting di dalam PTA, ketika menagih invoice ke PTB, pertanyaannya tagihannya berapa? 10 juta. Yes, invoicingnya adalah 10 juta. Oke, invoicingnya 10 juta. B, saya nagih ke kamu 10 juta. Oke. Terus PTB pasti kan dapat PTA kan dapat tagihan tuh dari PTC, betul nggak? Dari supplier. Berapa tagihannya? 8 juta, Pak. 8 juta. Berarti si PTC ngasih invoice ke PTA 8 juta. Oke.
A. Invoicing ke PT B 10, A. Menerima invoice masukan dari PT C 8. Berapa keuntungan dia? 2 juta. 2 juta. Oke, cakep. Oke, itu invoice-nya 10 dan 8. Tapi nih PTA, oke. Nah, tapi si PTA ini, si PTA ini, perhatikan, si PTA ini pertanyaannya adalah berapa omset PTA ketika membicarakan kasus tadi? 8. Omset. Berarti keuntungannya ya, Pak? Omset. 2 juta. No. Omset. 18 juta. 10 juta. 18 dari 18 mana? bukan, Pak? 18 dari mana, Omsetnya 10 Neng? juta. 10 juta. Berapa dong, Pak? Omsetnya 10. Omset itu peredaran Oh, bruto. Nih, tapi yang berpikir yang ngomong 18 tuh paham nggak tadi cerita tadi? Paham. Paham ya? Oke, jadi jualnya 10, belinya 8, untungnya 2 juta. Nah, kalau ditanya berapakah omsetnya? 10 juta. Oke? Nah, pertanyaan kedua. Berapakah labanya? 2 juta, Pak. 2 juta. 2 juta. Cakep. Oke, pertanyaan ketiga. Kalau perusahaan tersebut, kalau perusahaan tersebut omsetnya kurang dari 4,8 miliar, bagaimana perlakuan perpajakannya? Ayo, udah semester 7 loh ya. Kalau omsetnya di bawah 4,8 miliar, bagaimana perlakuan perpajakan tahunannya? Ingat tahunannya. Ayo. Yang pakai tarif 0,5 bukan sih, Pak? Yes, menggunakan tarif 0,5 atau PP 23. Peraturan pemerintah nomor 23 yang omset dikalikan 0,5%. Paham? Sampai sini alurnya? Kalau pertanyaan yang keempat, kalau pertanyaannya, kalau omsetnya di atas 4,8 miliar, bagaimana perlakuan perpajakan tahunannya? Yang 1% ya, Pak? Halo? Yang pakai fasilitas bukan sih, Pak, yang ada bonusnya? Yes, fasilitas 31E ya, Pak? betul. Oke, paham ya? Oke, paham ya? Oke, selanjutnya gini, pertanyaan kelima. Ya. Kelima, ceritanya kalau dia menggunakan PP 23 karena omsetnya di bawah 4,8 miliar, karena omsetnya di bawah 4,8 miliar, maka dia menggunakan PP 23. Oke? Ketika dia menggunakan PP 23, maka 0,5%-nya kalikan berapa? Dari 10 juta. Yes, 10 juta. kalikan Juta. 10 juta. Oke, kalikan 10 juta. Nah, clear ya? Selanjutnya, yang keenam. Nah, ketika dia melakukan proses accounting, ya, melakukan proses accounting, tadi saya membicarakan proses bisnisnya. Sekarang kita bicara proses accountingnya. Ketika melakukan proses accounting, apa jurnalnya PTA, ya? Apa jurnalnya PTA atas penjualan ke PTB? Jurnalnya apa? Ayo. Kas atau bank? Apa? Benar gak sih kas? Yap. Debitnya apa? Debitnya? Debitnya kas. Kreditnya? Penjualan. Yes. Debit kas, kredit penjualan. Clear? Clear ya? Oke. Lalu apa jurnalnya atas tagihan invoice supplier C ke kita yang 8 juta tadi? Apa jurnalnya?
kas pada sewa bukan, Pak? Bukan. Bukan. Persediaan. Kan jasa, masa pakai persediaan, Neng? Ya, kredit tadi. Pembelian pada kas. Yes. Kemudian Debitnya pembelian, ya, debitnya pembelian, kreditnya adalah Kreditnya kas. pada kas. Oke? Paham ya? Tapi kalau bingung tolong kasih tahu saya, Pak, saya bingung nih, maksudnya gimana? Iya, Karena, Pak. oke. Selanjutnya, ceritanya si perusahaan tersebut, dia tidak melakukan accounting seperti itu, jurnal seperti itu. Dia tidak melakukan itu. Kenapa? Kalau saya mengakui pendapatannya 10 juta, maka saya akan membayarkan PP 23 0,5% final itu adalah dari 10 juta. 10 juta dikalikan 0,5%, 50.000. Ya, betul? Saya nggak mau bayar segitu. Akhirnya apa? Akhirnya jurnalnya adalah, kayak perhatikan, jurnal yang dia lakukan. Ketika melakukan penjualan, ya, jurnalnya adalah debitnya kas, kreditnya pendapatan atau penjualan sama aja, pendapatan atau penjualan sama aja, oke? Dan ketika melakukan pembelian yang tadi itu, yang seharusnya pembelian pada kas, jurnalnya adalah pendapat, debitnya pendapatan atau penjualan, kreditnya pada kas. Paham? Paham nggak nih? Ini bicara kasus. Dan ini fakta. Pertanyaannya adalah, pernah tahu kan buku besar? Atas buku besar jurnal tersebut, berapakah nominal pendapatannya? Ayo. Kan jurnal pertama, kas pada pendapatan, 10 juta. Jurnal kedua, pendapatan pada kas, 8 juta. Maka berapakah buku besar atau berapakah neraca saldo atas pendapatannya? Berapa? 2 juta bukan, Pak? Yes, 2 juta. Kenapa si perusahaan tersebut melakukan jurnal seperti itu? Karena menganggap bahwa ya kan keuntungan saya kan cuma 2 juta, bukan 10 juta. Gitu loh. Jadi saya bayar omsetnya dari yang 2 juta dong, jangan yang 10 juta. Lalu bagaimana jurnalnya? Ya jurnalnya yang tadi itu. Kas pada pendapatan, terus ketika melakukan pembelian, pendapatan pada kas. Sehingga neraca saldonya adalah 10 juta dikurangi 8 juta. Maka saldo pendapatan adalah 2 juta. Dan dia melakukan pembayaran PP 23 0,5% dikalikan 2 juta. Oke? Menurut kalian nih, ya. Oke. Menurut kalian, bagaimana kasus tersebut? Ya, analisis lah bentuknya seperti apa. Analisis terhadap kasus tersebut atas pemeriksaan pajak, ya, atas pemeriksaan pajak dilihat dari sisi proses bisnis, proses accounting, sama proses administrasinya. Jadi kalian nanti jelaskan, oh proses bisnisnya itu benar. Ya terserah lah bahasanya seperti apa. Yang penting kalau seandainya kalian, ya kalian sebagai petugas pajak yang melakukan pemeriksaan atas kasus tersebut, ya apa yang kalian lakukan? Oke? Apa yang kalian lakukan dilihat dari proses bisnis, proses accounting, sama administrasinya. Bisa dipahami? Bingung? Bisa dipahami nggak nih? Bisa. Jadi kita ngejelasinnya, Pak. Ya, Yes. dari 3 itu.
Dari 3 itu kalian jelaskan, nah asumsinya kalian adalah pemeriksa. Oke? Kalian adalah Oke, Pak. pemeriksa dan melihat dari sisi pemeriksaan. Oh, proses bisnisnya nggak boleh begitu. Atau ya silahkan saja proses bisnisnya begitu. Tapi accounting-nya jangan begitu ya. Harusnya begini, begini, begini. Gitu. Karena administrasinya begini, begini, begini. Gitu. Ya, saya yakin sih teman-teman kegambar lah. Tapi mungkin sulit saja membahasakannya seperti apa atau menarasikannya. Tapi prinsipnya seperti itu. Karena nanti dari jawaban teman-teman itu nanti ada konektivitasnya, ada korelasinya antar ketiga hubungan tersebut. Proses bisnis, Bapak, proses accounting, sama administrasi. Ya silakan Mbak Prisil. Bapak tadi kayaknya belum ngejelasin proses administrasinya deh, Pak. Kan tadi Itu sudah belum di sih, Pak? awal. Saya kurang paham. Enggak sih. Di awal itu invoicing-nya ya, invoicing-nya dari A ke B itu invoice-nya adalah 10 juta. Oke? Nah, tadi sudah jelaskan. Nah, dari si C nagih ke kita ke A itu adalah 8 juta. Tagihannya seperti itu. Itu proses administrasinya. Atau kalian Berarti administrasinya itu kayak invoice gitu, Pak? ya, itu invoice. Administrasi itu invoicing, atau faktur pajak, atau SOP-nya, atau berita acaranya, itu bisa. Atau kalian misalnya Oke. kalian mau ngasih saran, misal. Ngasih sarannya adalah, boleh saja sih, gitu. Boleh saja sih menggunakan pendapatan angkanya 2 juta. Ya, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah misalnya invoice-nya jangan 10 juta gitu. Atau misalnya invoice-nya nagihnya dari si C ke B langsung. Ditagih lah. Nanti bilang antara si A sama si C. Hai C, invoice-nya atas nama kamu ya. Nanti duitnya masuk ke kamu 10 juta. Tapi ingat ada jatah saya nih 2 juta. Gitu. Kamu transfer ke saya 2 juta. Nah itu bisa. Nah tinggal kita buatkan administrasinya seperti apa. Gitu. Oke, bisa dipahami. Jadi prinsipnya apapun itu bisa yang dari legal menjadi ilegal itu bisa. Apapun itu. Tapi dengan syarat administrasinya benar nggak? Gitu. Ketika administrasinya benar nggak, proses bisnisnya nyambung nggak? Gitu. Jangan ngada-ngada. Gitu. Nah, yang kasus tadi itu benar fakta terjadi. Gitu. Jadi sebenarnya secara proses bisnisnya, kalau saya menyimpulkan secara proses bisnis nggak ada masalah, silakan saja. Proses bisnisnya seperti apa. Gitu. Banyak kasus. Contoh, salah satu kasusnya ini tapi nggak jadi bahan diskusi ya. Salah satu kasusnya adalah si perusahaan ada perusahaan baru, dia melakukan operasional. Nah, melakukan operasional, si direkturnya ini karena belum ada uang untuk membeli kendaraan, akhirnya si direktur ini menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan pekerjaan ke sono kemari perjalanan gitu kan si direktur itu dengan menggunakan mobil pribadinya dia. Tapi memang benar dia melakukan proses perjalanan dinasnya gitu. Tetapi bensin, tol dan lain sebagainya dari uang kantor. Bagaimana menurut kalian? Pendapat kalian? Dari proses bisnis nggak masalah. Walaupun memang bilang nggak boleh tuh mobil pribadi, itu boleh-boleh saja gitu. Tapi ada tapinya. Nah, gitu. Kira-kira ada yang bisa disepakati atau ada yang bisa dijelaskan atau didiskusikan? Secara prinsip boleh menggunakan mobil pribadi, tapi memang ada aturannya sih gitu. Ada aturannya adalah bebannya itu undeductible expense atau deductible expense. Gitu. Itu harus dijelaskan. Gitu. Tetapi ya bisa saja gitu deductible expense atau dapat mengurangi beban. Tapi ketika dalam perjalanan dinas berarti harus administrasinya harus ada apa? Misalnya harus ada surat perjalanan dinas dari mana ke mana, dari jam berapa sampai jam berapa perjalanan jauhnya, kiraannya berapa. Nah, itu proses administrasi itu penting. Gitu dan itu diakui gitu loh. Walaupun menggunakan kendaraan pribadi. Secara prinsip beban-beban tersebut itu memang nggak boleh diakui sebagai beban kantor. Gitu. Tidak boleh diakui secara beban secara fiskal.
Tapi bisa diakui dengan syarat ada administrasinya yang menunjukkan bahwa perjalanan dinasnya itu benar. Gitu. Contoh, ada surat perjalanan dinas, ada informasi dari tempat A ke tempat B, tujuannya ngapain. Nah, kalau hal-hal itu bisa digunakan, boleh. Dan ketika terjadi pemeriksaan, kita ada melakukan pembuktian terbalik, gitu. Saya menyatakan, gitu, bahwa ini perjalanan adalah perjalanan dinas, gitu. Ya sudah, buktikan saja bagaimana Anda tahu ini adalah perjalanan dinas. Gitu. Oke? Jadi nanti discuss yang studi kasus pertama ini kalau saya record terus saya kirim ke WA, kalau terlalu panjang kayaknya nggak cukup deh. Gitu. Saya recordnya saya cabut dulu aja ya.